Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ini Nur hadirat yang berbahagia, tadi telah disampaikan panjang lebar dan ada beberapa persoalan yang tentunya akan kita jawab. Yang pertama terkait bahwa kita sudah punya 9 ribuan orang yang sudah sertifikasi, yang punya sertifikat terkait dengan bimbingan haji. Nah, ini tentunya nanti dalam arah ke sana pasti akan kita tingkatkan terkait dengan masalah petugas ya, di dalam petugas bimbingan, petugas haji dan lain sebagainya. Untuk saat ini ya persyaratannya ya hanya punya sertifikat sebagai pembimbing. Tidak mungkin akan kita tingkatkan punya sertifikat nasional. Pasti nggak ada pesertanya nanti jadi pembimbing karena belum ada. Baru 1-2. Tapi arahnya pasti akan ke sana. Regulasinya akan kita dorong ke sana karena agar di dalam penyelenggaraan haji yang selama ini berkonsentrasi di dalam pelayanan. Nah, tentunya kita akan terus bangun agar bisa berkonsentrasi di dalam pembinaan. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah sertifikasi dalam hal bimbingannya? Apakah bimbingannya nyampe atau tidak? Ya nanti arah kesananya kita akan buat satu survei. Selama ini surveinya survei layanan, survei kepada petugas layanan terkait baik akomodasi, ya, terkait dengan catering, transportasi dan lain sebagainya, kesehatan. Dan suatu ketika nanti itu akan uji coba dengan banyaknya kita melahirkan yang sudah sertifikasi, ya kan, semakin banyak maka nanti perlu ada uji survei. Saya yakin Pak Kiai pasti juga akan mensurvei, ya nyampe tidak ini kan gitu, kepada jamaahnya, semakin berkualitas tidak jamaah kita kan gitu. Itu nanti akan kita arahkan ke sana. Jadi prinsipnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Kementerian Agama sangat konsen mendorong agar ya kan orang-orang yang terlibat, ya, para Bapak Ibu yang ikut andil di dalam mensukseskan mengantarkan jamaah haji ini betul-betul profesional dan berkualitas. Nah, alhamdulillah saya hanya meneruskan bahwa di Kementerian Agama sudah ada MOU dengan MUI ya, terkait dengan sertifikasi, dan ini program ini terus kita dorong seizin Pak Dirjen dan juga sudah koordinasi dengan Pak Sekjen. Jadi kita dorong ke sana ke depan gitu kan, orang-orang yang ikut sertifikasi ini ya bisa mempunyai pengakuan secara nasional. Yang penting nanti pada waktu pelaksanaan sertifikasi baik ya kan, baik yang di kantil melalui bidang haji maupun yang di UIN, IAIN ataupun lembaga lain, KPIU dan lain sebagainya, itu sudah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara program sertifikasi dan juga program sertifikasi yang nasional menjadi satu PRB. Nah, ini yang penting agar ke depan ya kan, kalau itu nanti sudah banyak kita regulasi, kita dorong. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas pembimbing sertifikat tersebut, ya, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen PAU melakukan MOU dengan namanya organisasi IPMUI, Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh Indonesia. Tindak lanjut dari MOU tersebut, ya, IPMUI melakukan upaya bagaimana bisa menerbitkan SKK, ya, standar kompetensi khusus apa kerja ya. Nah, SKK yang diajukan oleh IPMUI ternyata sudah mendapatkan legalitas dari Kemenaker Trans. IPMUI juga sudah mengajukan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan alhamdulillah sudah mendapatkan semacam legalitas dari BNSP.
IPMUI melalui LSP Parsa Pariwisata Syariah sudah bisa melakukan kegiatan peningkatan kualitas sertifikasi pembimbing manasik haji. Beberapa UIN IAIN sudah mulai melakukan ya dengan menambah menginsert materi-materi daripada BNSP untuk dimasukkan ke dalam materi-materi sertifikasi, sehingga proses sertifikasi yang dilakukan oleh UIN dan IAIN tidak hanya mengeluarkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Haji dan Rektor, juga pada saat yang bersamaan bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP. Ya, jadi itu upaya yang dilakukan dan ini sudah berjalan. Walaupun belum semua UIN dengan IAIN. Oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini saya kira momen ya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait dengan bagaimana sih program ya sertifikasi pembimbing manasik dengan skema BNSP ya, karena tadi saya ngobrol sebentar, nanti saya kira penjelasan secara panjang lebar akan disampaikan oleh Pak Kiai ya. Jadi kita ada nanti sertifikasi yang dimulai dari awal sampai akhir ya, nanti plus ada tambahan kurikulum dari BNSP dan IPMUI. Ada juga peningkatan kualitas melalui apa? Mereka yang 9.000, yang 8.000 sekian. Bagaimana sih kalau saya sudah punya sertifikat dari Kementerian Agama, pengen di upgrade, pengen ditambah, kita juga punya sertifikat dari BNSP. Nah itu polanya pun akan disampaikan oleh Pak Kiai ya. Kemudian tugas pertama kami adalah mensertifikasi BNSP dari yang UIN telah menyelenggarakan pelatihan yang jumlahnya menurut data dari Pak Arsyad tadi adalah sekitar 9.000. Yang selanjutnya di pasal selanjutnya Mas, dan yang nomor balik lagi kita diminta, artinya Kementerian Agama berwenang untuk minta laporan pelaksanaan. Kementerian Tenaga Kerja memberikan 14 unit. Ya, 14 unit. Apa 14 unit? Bisa dilihat. Next. Yang kita akan lakukan peningkatan uji kompetensi kepada BNSP nantinya. Yang pertama adalah memberikan bimbingan haji selama di tanah air. Kemudian membimbing umroh di tanah air, memberikan bimbingan haji di perjalanan, memberikan bimbingan haji di perjalanan, begitu juga di tanah air maupun itu haji maupun umroh. Begitu juga pemandunya, begitu juga adalah mutawif atau Oke, jadi ini rumah besarnya. Rumah besar oleh BNSP tidak cukup. Kamu harus isi dong. Nah, kira-kira itu isinya apa dari 14 itu? Next, isinya adalah dikeluarkanlah adalah namanya alur dari unit yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kemudian disahkan otoritasnya oleh BNSP, kemudian dari unit itulah keluar elemen. Misalkan, ini contohnya ya, misalkan menyangkut unit memberikan bimbingan haji selama di tanah air, maka elemen pertama adalah menyediakan informasi kebijakan di Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji. Jadi calon yang akan berangkat haji oleh pembimbingnya akan diceritakan seperti itu. KUK-nya, kerjanya, parameternya, maka seseorang pembimbing juga harus tahu tentang dokumen taklimul hajj, aplikasi e-hajj dan sebagainya.